Aku rela bertahan saat kita miskin. Aku rela dihianati mimpi, tapi satu hal yang tak bisa ku terima. Saat kau memilih dia, wanita yang datang saat semuanya telah ku peluk lebih dulu. Namaku Alia, umur 31 tahun. Sudah 7 tahun aku menikah dengan Raka. Lelaki sederhana yang dulu ku percaya akan menjadi imamku sampai akhir hayat. Kami membangun rumah tangga dari nol, mulai dari tinggal di kontrakan sempit, hingga akhirnya mampu beli rumah kecil hasil kerja keras bersama. Aku bekerja sebagai guru SD, sementara Raka merintis bisnis bengkel motor yang kini sukses besar. Dalam mata orang, kami adalah pasangan harmonis, padahal kenyataan tak seindah itu. 3 tahun terakhir, Raka mulai berubah. Pulang larut malam, selalu sibuk dengan ponsel dan enggan menyentuhku. Aku mencoba sabar, mungkin dia lelah, mungkin hanya stres, tapi aku salah. Hari itu, aku melihat notifikasi masuk di ponsel Raka yang tertinggal di meja makan. Nama pengirimannya, bos bengkel, tapi isinya, malam ini jadi ya, aku udah pakai lingerie warna merah, kesukaanmu. Jantungku berhenti berdetak. Tanganku gemetar saat membuka chat mereka. Foto-foto syur, pesan-pesan menggoda. Tawa yang dulu milikku kini milik perempuan lain. Namanya Tari, janda anak satu yang sering datang ke bengkel sebagai pelanggan. Ternyata mereka sudah menjalin hubungan selama lebih dari 1 tahun. Saat kutanya, Raka tak menyangkal. Dia malah bilang, "Kamu terlalu biasa, Alia. Tari bikin aku hidup. Dia lebih mengerti aku sebagai pria." Tangisku pecah. Kupikir cinta cukup untuk membuatnya bertahan. Tapi baginya, aku hanya rutinitas. Hanya istri yang membereskan rumah, yang menyiapkan makanan. Bukan wanita yang menggairahkan. Meski begitu, aku tetap mencoba bertahan. Demi anak kami, Rani, yang masih 5 tahun. Demi rumah yang kami bangun bersama. Tapi luka itu menggerogoti harga diriku setiap hari. Suatu malam, Raka pulang dan berkata dengan tenang, "Aku mau jujur. Aku ingin menikah lagi. Tari sedang hamil. Aku harus tanggung jawab." Dunia runtuh seketika. Aku istri sah. Aku yang dulu percaya padanya saat semua orang meragukannya. Aku yang mengorbankan impian demi mendampingi langkahnya. Tapi kini aku justru disingkirkan. Aku bisa adil, katanya, tapi dia lupa. Pengkhianatan bukan tentang jumlah uang atau waktu, tapi soal hati yang sudah hancur tak bisa utuh kembali. Akhirnya aku memilih pergi, dengan tangis dan darah di dada. Aku mendatangani surat cerai. Aku pergi membawa anakku, membawa sisa harga diriku yang nyaris hilang. Raka kini tinggal dengan Tari. Tapi dari teman-teman bengkel, kabarnya bisnisnya mulai hancur. Tapi bukan hanya kekasihnya, tapi juga racun yang menghisap uang dan reputasinya. Setahun kemudian, Raka datang padaku dengan wajah kuyu. Ia memohon kembali. Tari selingkuh, aku ditipu, semua tabunganku habis. Tolong, Alia, izinkan aku pulang. Aku menatapnya. Dulu aku menangis demi dia. Dulu aku berlutut agar dia melihatku. Tapi kini aku berdiri tegak, bukan karena untuk menerima, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku bukan rumah yang bisa kau datangi saat badai menimpamu. Aku bukan selimut hangat setelah kau berselingkuh di malam dingin. Aku istrimu, dulu. Tapi kini aku adalah wanita yang utuh tanpa kamu. Kini aku bahagia. Aku bangun bisnis kecil sendiri. Aku membesarkan Rani dengan kasih tanpa luka. Aku percaya wanita yang pernah dikhianati bisa bangkit selama ia tidak kehilangan cinta pada dirinya. Perselingkuhan bukan kesalahan pasangan yang tak menarik, tapi pilihan orang yang tak tahu cara setia. Pesan moral, belajar dari luka, bangkit dengan harga diri. Kisah Alia dan Raka adalah potret nyata dari bagaimana cinta bisa berubah menjadi luka saat kepercayaan dikhianati.
Tidak ada luka yang lebih dalam bagi seorang istri selain mengetahui bahwa suaminya memilih wanita lain. Setelah semua perjuangan yang mereka lalui bersama, namun dari setiap penderitaan, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Dan dari setiap air mata, selalu ada kekuatan yang bisa dibangkitkan. Perselingkuhan adalah pilihan, bukan kecelakaan. Satu hal penting yang harus disadari, perselingkuhan bukanlah hasil dari kebetulan atau kesalahan sesaat. Itu adalah keputusan sadar dari seseorang yang memilih untuk menduakan hati. Meski tahu dampaknya menghancurkan, dalam kasus Raka, dia tidak hanya berselingkuh, tapi juga tega menyalahkan Alia dengan dalih kebosanan. Padahal kesetiaan bukan soal bosan atau tidak, melainkan soal komitmen dan tanggung jawab. Jika hati mulai goyah, seharusnya diselesaikan lewat komunikasi, bukan pengkhianatan. Jangan pernah meremehkan cinta seorang istri. Alia adalah gambaran istri sejati, setia dalam suka dan duka, setia dalam diam, meski hatinya luka. Banyak pria seperti Raka, tidak sadar betapa berharganya cinta dan pengorbanan seorang istri, sampai mereka kehilangan. Seorang istri bukan hanya pengurus rumah atau ibu dari anak-anak, tapi juga pilar dalam kehidupan. Merendahkannya, mengkhianatinya, sama saja dengan menghancurkan pondasi rumah tangga sendiri. Perempuan yang disakiti bisa bangkit lebih kuat. Salah satu pesan paling menginspirasi dari kisah ini adalah kekuatan Alia untuk bangkit. Setelah dikhianati, dihina, dan disikirkan, dia tidak larut dalam kesedihan. Ia memilih pergi dengan kepala tegak dan memulai hidup baru demi dirinya dan anaknya. Ini adalah pelajaran penting bagi setiap perempuan yang mengalami hal serupa. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan rasa takut membuatmu bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Kamu layak bahagia, bahkan tanpa dia. Anak adalah korban dari hubungan yang rusak. Dalam drama perselingkuhan, seringkali yang paling menderita bukan hanya pasangan, tapi anak-anak. Rani, putri Alia, menjadi saksi bisu dari kehancuran rumah tangga orang tuanya. Ia kehilangan kehangatan rumah, kehilangan figur ayah yang utuh. Ini adalah pengingat bahwa keputusan selingkuh tidak hanya menghancurkan pasangan, tapi juga meninggalkan luka psikologis pada anak yang mungkin terbawa seumur hidup. Maka dari itu, berpikirlah panjang sebelum mengorbankan keluarga demi kenikmatan sesaat. Karma tidak butuh undangan. Apa yang dilakukan seseorang, baik atau buruk, akan kembali padanya. Dalam cerita ini, Raka yang mengkhianati istrinya dan meninggalkannya demi wanita lain, akhirnya menerima balasan dari perbuatannya. Tari, wanita yang dia banggakan, ternyata hanya mempermainkannya. Bisnisnya runtuh, hatinya hancur, dan saat ia mencoba kembali, semua sudah terlambat. Ini menjadi pengingat bahwa hidup memiliki cara tersendiri untuk membalas setiap tindakan. Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tulus menyayangimu. Cinta sejati tidak akan menyakiti. Terakhir, cinta sejati tidak akan membunuh harga diri. Tidak pernah membuat seseorang merasa tidak cukup. Jika kamu berada dalam hubungan yang terus-menerus menyakitimu, mungkin itu bukan cinta, tapi keterikatan semu yang lahir dari ketakutan akan kehilangan. Cinta sejati membangun, bukan menghancurkan. Cinta sejati memelukmu saat kamu lelah, bukan mendorongmu ke jurang demi orang yang ketiga. Jangan biarkan kisah Alia hanya menjadi cerita. Jadikan ini cermin. Jika kamu sedang mencintai, cintailah dengan setia. Jika kamu disakiti, jangan takut melangkah pergi demi kebahagiaanmu sendiri. Luka memang menyakitkan, tapi luka yang tidak dipelajari akan berulang. Dan untuk para istri yang pernah merasa tidak cukup di mata suaminya, ingat, kamu berharga, bahkan saat mereka tak mampu melihatnya. Jika kisah ini menyentuh hatimu dan membuatmu emosi ikut bergejolak, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel ini. Dengan subscribe, kamu mendukung hadirnya lebih banyak cerita dramatis, penuh pelajaran hidup,
dan kisah nyata yang bisa menggugah hati serta membuka mata. Setiap cerita kami hadirkan bukan hanya untuk hiburan, tapi juga menginspirasi, menguatkan, dan menyadarkan bahwa setiap luka pasti bisa disembuhkan. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari keluarga yang peduli akan kisah-kisah kehidupan penuh makna. Terima kasih sudah menonton dan mendukung.